Untuk tayangan Sadik ini sangat berat, Bang. Sekali-sekali, Bang. Sekali-sekali. Gue pernah masuk ya waktu syuting ya. Masuk mobil lu adem banget. Kerasa banget yang panas rumahnya. Akhirnya abis lamaran, Stella Fest. Senapes lu membuktikan kepada orang-orang. Di depan 5.000 penonton gue foto prawet. Bohong kecilnya tuh nggak pernah gue kalau bohong. Gue jujur terus, makanya berantem. Balikin rambut gua. Asoy. Karena air yang bersih itu air yang 3 kali penyulingan. Iya. Bukan suling itu kali dikit, Bang. Sulingnya. Suling soneta. Ya, namanya juga komedi. Selamat datang di Sandik, kami cantik, obrolannya asik. Lagi kangen sama politisi atau kangen sama teman-teman yang karirnya itu aktif dalam mengkritisi kinerja pemerintah dalam sebuah packaging entertain. Emang ada bisa mentertawakan kinerja orang tentunya dalam sebuah politik bernegara? Ada. Itu namanya dalam sebuah komedi bentuk roasting. Bicara soal roasting, ada 2 nama di sini. Yang pertama Kiki, yang kedua itu Daus Separo. Salah ngomong saya. Ate. Nah, yang kali ini dia akan datang dengan yang ngobrol bareng saya ini itu ada perwakilan dari Ate. Ate nggak bisa datang ya. Ini Mupit. Asistennya Ate yang bakal datang. Enggak lah, Ate-nya lah. Bisa. Keren. Mohon maaf saya kesandung. Kesandung nggak apa-apa. Kesandung kasus ya. Aman. Maaf ya. Karena setiap bintang tamu yang kesini tuh ketika aku panggil ini dia kayak kesedot black hole gitu. Begitu. Dia sebenarnya lagi aktivitas di mana? Nggak sadar. Tadi kamu disedot lagi di mana? Dia lagi cukur rambut tadi. Berantem sama tukang cukur. Kok bisa teh? Saya minta, Bang, mau potong apa? Iya. Cepak. Oke. Cepak. Sakit. Parah. Nggak bagus itu. Iya, potong biasa, Bang. Potong biasa aja Akhirnya dah. dia, gitu ribet ya. Iya, ingin potong apa? Masa tahanannya? Aduh. Nah, pas habis abangnya bilang itu langsung kesedot kan, kamu kan? Kesedot. Set hilang gitu kan? Hilang. Dan abangnya kaget itu. Iya, untung hilangnya ke sini, nggak ke Singapura. Seru banget deh nih. Asik deh. Keringetan deh. Tiba-tiba keringetannya aku nih, bahaya nih. Aduh, keren ini ya. Iya. Ih, kayak ada bau-bau angus ya. Kamu seperti melihat kayak udah pernah lihat kan sebelumnya. Iya. Biasa ada 2 teman kita tuh. Iya. Ini ya. Coba sebutin siapa aja. Ada Angus, Iya. ada Boyo. Tengkoy nggak ada? Ada tengkoy. BG. Ada. Wah. Oh, ini kemarin tuh. Ari. Semuanya ada lengkap. Aku cuma menghadirkan vibe yang sama ketika kita lagi nge-host, makanya kamu gitu, kayak gitu. Sebenarnya mereka kan aktivis. Aktivis juga. Alma mater mereka beda-beda. Apa aja siapa? Merpati putih tapi. Silat. Angus Wing Chun. Kayu, Ipman, mengumul kayu ya. gitu. Wing Chun. Iya, bege. Bege apa? Bambu gila. Bambu gila. Gitu deh.
keren. Jadi dia mungkin jokesnya internal teman-teman, tadi kita lagi bahas ini penontonnya dari Sandi. Yang kebetulan memang penonton rezim ini adalah penonton yang sama ketika di program kita di Trans 7 di OTW. Tahu gitu potongannya OTW tayangin di sini aja ya. Sebenarnya gue nggak mau ajak mereka, tapi lu kasih tahu. Ini cerita fakta nih. Jadi semua penonton Sandi tahu kan, gue habis syuting OTW. Wah, mobil gue di Palang. Stop, kata dia gitu. Padahal gue di sini. Gue kaget dong. Sini dong. Oh iya. Tapi aneh. Dia minta kerjaan, galak dia. Buka. Tapi dia begitu. Tok, buka. Kata gitu. Langsung si Denggu ngomong, Bang Diki sebelah situ, Bang. Salam dulu. Akhirnya Angus Amari langsung. Buka Bang. Wes, lu tahu kan? Tuh baju lu tuh. Enggak. Buka Bang. Saat itu emang udah maghrib. Gue denger lu ada YouTube. Nah, kata Angus. Ada Bang, gue bilang gitu. Gue mau kerja situ bawa temen-temen gue. Bukan, cara ngelamar kayak nantang ya? Nantang gitu. Pokoknya lu penonton gue di sono katanya. Intimidatif. Dia ngancemnya bukan mau ngerusak barang pribadi gue, tapi dia ngancem di program kita. Gue ketawanya mesem. Kalau gitu ya. Gitu katanya dia. Sama jokes nih di OTW nya gini. Wah, gue takut dong. Takut gue. Gue mendingan dirusak properti gue daripada dia ketawa gitu kayak. Lu mending dirusak properti lo. Iya. Iron Man buat kalau koleksi kan di rumah. Koleksi gue ada. Gue ada kalau Iron Man yang kecil-kecil segini. Kan udah semua Iron Man yang segede. Nah. Gue tiba-tiba gatel, tiba-tiba gerah, gue teh beli lagi gitu. Ate, makasih Kang Diki. Selamat datang ya. Asoy kan di salon ini kan. Karena vibe-nya salon itu kan mempercantik diri, tapi di sini mempercantik diri dengan cara muhasabah. Oh gitu, muhasabah. Berarti nanti ada yang nangis-nangis tuh ada. Ada, seperti di Api Unggun. Betul. Jadi kayak mana nih, kita mau bahas apa ini? Di hiruk pikuk Indonesia sekarang ini. Jangan terlalu langsung kritis. Penonton Sandiknya juga ini banyak. Ini yang aman-aman aja, yang aman-aman dulu. Ya, kalau itu memang di ranah kamu, kalau itu kan ranah pinggir julang. Kalau emang Ate ini salah satu komika yang ibaratnya tuh hardcore juga nih. Wah, hardcore. Out of the box. Keren banget deh. Piece of cake. Tapi nih Ate sebelum jadi komika, Ate pernah kerja di radio Sono Andik gitu. Sonora dong. Oh, Sonora. Sonora. Iya, Sonora pernah. Gitu. Sonora di Lampung. Di Lampung, tapi dipecut karena pecat dong. Ganti ya. Lagi siaran dipecut. Dipecut bahasa kayak kuda. Tapi pernah siaran di Radio Sonora FM dan pernah dipucet katanya. Pucat. Masa pucat? Lagi tipes ya? Belum nyarap kali. Kapel pernah kerja jadi Sonora FM. Jadi apa tuh? Jadi announcer. Program pagi? Pagi ada, sore ada. Jam 6 udah nyampe sana. Iya, udah pasti standby. Iya, malah gua tuh kalau setengah 6 nyampe radio udah telat sebenarnya. Kenapa? Karena kan gua prepare segala macem. Kan disiapin suara doang. Prepare-nya apa? Gua kan briefing dulu sama Bedu. Oh iya, briefing. Briefing dulu, nanti kita mau bahas apa. Bedu? Iya. Oh, yang nama panjangnya Suci Dalam Bedu itu. Debu, Suci Dalam Debu. Terbalik, Bedu Debu. Gitu. Yang pernah ini sama...
Hampir aja deh. Oh iya ya, siaran ya. Kamu benar. siaran ya? Berapa lama kamu siaran di situ? 3 tahun. Wih, lama, Teh. Iya, dari 2015 sampai 2018. AT penyiar dong di sana. Penyiar dulu. Orang mau marbot aja kalau gue lewat, lu aja yang nyiarin. Orang meninggal kan? Orang meninggal, orang hilang, gitu-gitu Orang hilang segala macam lu semua tuh. Gua minder marbotnya. Bang, marbot sorry. Public speaking, Bang, public speaking kata gitu. Public speaking. Gila. Jadi 3 tahun di situ. Oh, lu terhitung kalau yang di rumah tuh aktif gak Teh di lingkungan RT, di lingkungan kayak misalnya ada Karang Taruna gitu. Remaja masjid. Remaja masjid, Aktif, DKM segala macam. Aktif, alhamdulillah saya. Wih, hebat lu, Teh. Lah gua sholat mulu gua. Kalau bisa sholat sunnah gua rapel udah. Sunnah digabung sih. Iya, biar semuanya tetap yang penting harus ada sholatnya kita mah. Kita Hebat, hidup betul. apa sih yang dikejar, Bang? Lu nggak sadar gua duduk ngadep kiblat ini? Emang iya? Enggak ya? Pesan dulu sono kiblatnya. Oh, ya udah deh. Ya udah deh. Namanya juga alim maksudnya, gitu. Kiblatnya masa nebak-nebak. Dia punya radio tuh 3 tahun nanti setelah masuk stand up untuk bagusin public speaking itu dengan cara lamar di penyiar. Bagus banget itu. Kayak Coki Pardede juga sama Ya. Titan Muslim juga kan dulu punya program juga, program pagi juga kan. Oh iya benar. Sebelum akhirnya yang itu kan Apa? babi Oh, itu iya. iya Babi kurma. kasus babi kurma itu yang Iya, bikin dia meledak itu kan. Tapi memang kalau stand up comedian basicnya penyiar, biasanya public speakingnya tuh jauh lebih bagus Bagus dan terkontrol. terkontrol. Karena sebelum masuk penyiar gue tuh kayak nge-MC gak bang, ngomong asal-asal ngomong jorok kayak macam gitu-gitu. Astagfirullahaladzim, ngomongnya assalamualaikum. Nggak langsung ada konteks dong. Ada konteksnya ya? Konteks itu maksudnya dulu Ada konteks. apa ngejok jorak gitu. Ngejok jorok. Iya. Cerita-cerita gitu baru. Iya. Saya kira lo ngomong jorok gitu. Mungkin lah. Iya. Kita mah. Teh saat itu waktu lu gaji lu berapa, Teh? Kalau di Lampung 5.000 per jam. 5.000 Lu goceng gua. Oh iya, itu tahun. Itu 2016, 2017 itu masih segitu. Oh iya. Nih gua siaran ada yang 4 jam, ada yang 2 jam. Kalau program 2 jam kan berarti 10.000. Nah, setiap jeda lagu itu kan ada ibarat lagu 2. Kita nyantai dulu di depan. Betul. Ada tukang somai 10.000-nya kebeli itu. 2 jam aja buat makan itu doang. Habis. Iya. 10.000 dapat apa? Dan lu nggak dapat bulanan? Nggak dapet. Karena dulu tuh niatnya masuk situ untuk bagusin public speaking awalnya. Jadi nggak kerjaan ada, gua kerjaan lain. Kerjaan kerja ada? kantoran. Oh, di restoran. Di kantoran. Di kantoran. Ya. Oh, di kantoran kerja apa, Teh? Di kantor nyokap ada orang dalam biasa dia. Oh. Orang dalam. Nepotisme. Oh iya. Jadi keluarga emang keluarga orang kaya ya, Teh? Enggak dong. Enggak. Kenapa? Sentimen tuh ya. Ya, enggak. Nah, ceritanya begini. Jadi nyokap itu kerja kan Kok lu bisa kerja di kantor orang tua sendiri? Itu pakai HRD apa lewat dalam itu? Gue sih mewakili masyarakat Indonesia. Enggak, jadi tetap daftar. Karena kan ada yang namanya rekomendasi kan. Direkomend dulu, agak lama juga tuh nunggunya, Bang. Oh, lu Untuk ikutin masuk. proses? Proses ada, kan gua honorer dulu kan. Padahal itu itu- menjelangnya ke PNS, dan gue 5 tahun dulu nggak jadi PNS juga, tetap harus ada prosesnya. Padahal secara kekuatan ya nyokap ada lah. Bisa aja, cuma bisa kata aja. gue nggak bisa kayak gitu. Lu lebih memilih kayak jalur biasa kayak karyawan-karyawan biasa gitu? Iyalah, kita nggak jalur biasa aja. Nggak pakai kekuatan orang dalam yang kerja, ada keluarga lagi di sana gitu? Karena kalau masuknya instan, miskinnya juga instan nanti. Biasanya kan di Indonesia kan kalau orang tuanya lagi menjabat kan ya Emang bawaannya enak ya kayak gitu ya? aduh, tapi jadi rem juga nih jadinya nih. Itu jadi gue kerja situ sembari siaran gitu Patut lah. dicontoh Nyari dan duit. sambil siaran gitu ya. Iya.
Jadi ada 3 kegiatan gue tuh, kerja, stand up, siaran, 3 itu tuh. Di rumah anak keluarga ada berapa teh? Gue kan nyokap udah sendiri kan, nggak ada bokap. Iya. Jadi makanya gue kerja tuh. Terus gue sisa gue sama kakak gue udah married. Udah married. Udah punya anak juga. Udah punya anak juga. Jadi ramenya di kakak gue tuh. Berarti kalau lu married nanti, lu punya anak berarti cucu kedua lu. Iya, hitungannya ya. Udah punya ponakan lo ya? Ponakan gue 2, jadi cucu ketiga Cucu tuh ya. ketiga kalau deh. gitu ya. Oh, cucu ketiga ya. Wah, udah pernikahan ya, Teh. Udah mau menjelang pernikahan. Iya. Udah. Ini tanggal berapa? Tayangnya. Oh. Udah kok, Pak. Udah. Udah nikah saya. Iya. Masa kan lu dateng? Undangan. Iya. Kan gua ngantri Jupasup. Kan ada palang kereta apinya di depan. Aneh banget. Tapi sebelum itu gue pengen tanya dulu, Ate ini mengikuti Suca pada tahun 2017. 17 betul tuh. Nah, gara-gara itu tuh abis Suca kan di karantina. Karantina tuh sampai 3 bulanan, gua sampai 6 besar kan. Betul. Gara-gara itu nggak pernah siaran, dipecat. Itu alasannya. Oh, keluar dari siaran itu gara-gara Suca. Iya. Itu tuh lu di antara 2 pilihan tuh. Bener. Tak lu memutuskan pas lagi di Jakarta, yakin gua. Iya, karena kita kan nebaknya, halah nggak nyampe ini berapa besar, ternyata nyampe. Jangan. Izinnya gue tuh cuma sebulan. Itu dia nggak yakin ya. Budak caturnya Allah yang ngatur. Bener. Kita cuman ikhtiar doang. Hasil mah bagaimana Allah. Manusia yang itu mas 1 tambah 1 2. Kalau Allah yang itu mas sama dengan bisa 14. Oh gitu. Jangan pikir hasilnya, yang penting kita ikhtiarnya. Itu yang pengen dilihat Budak sama Allah. caturnya Allah yang ngatur. Iya, hasilnya mah bagaimana Allah, kita yang pengen lihat ikhtiarnya kayak gimana. Tapi gitu. Pak Presiden kita suka catur. Nate. Semua orang berhak main catur. Tahu nggak alasannya kenapa suka catur? Kenapa suka catur dia, Teh? Menterinya banyak. Iya. Tapi benar itu benar. Suka caturnya benar. Pacar saya 3. Kayak lu merantau ke Jakarta 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Dari... Sempet depresi gak lo? Setelah Suca. Iya. Ya. Kan itu ibaratnya masa kayak aduh ngapain lagi nih gitu kan setelah Suca kan gitu kan. Kalau mau pakai duit lama-lama duit habis. Bener. Gitu kan. Akhirnya habis Suca gua nyobain 2 bulan tapi jobnya jarang. Nah, Terus keliling-keliling open mic doang, udah pulang lagi ke Lampung. gua sempat balik juga ke Lampung. Iya, gua kan kalau habis Suca gua masih balik di Lampung. Makanya ya gitu-gitu aja akhirnya. Iya sih. Percuma kayak ada label apa juga di kalau industri yang di Lampung yang nggak jalan. Betul. Susah juga dapat kerjaan tuh. Akhirnya gue seringnya MC di Lampung. MC. Masih harga-harga teman yang kenal. Ya, iya gitu betul, aja. betul. Nah, Iya. akhirnya masuk Suci di 2021 tuh baru lu merantau. merantau tuh selama Suci itu Ya. di Suci lah Teh baru lu nemuin siapa Ate sebenarnya dan berhasil membuktikan kepada dunia dan keluarga. Nice. Waktu Suci keluarga pada datang nggak? Apa? Keluarga pada datang? Ya kapan? Yang Suci. Kalau Suci itu kan waktu itu bentroknya sama COVID. Oh, gue kira apa? Iya. Tadi kalau ada bahas. Enggak sih. Sorry. Ya maaf. Kan saya udah nahan tadi. Ya maaf, sorry. Masa Suci sama aparat bentrok. Sorry. Karena saat itu kan lagi COVID. Iya. Iya. Bukan lagi rusuh, beda. Oh iya, beda. Ini yang bener dong, ini timeline-nya. Maaf, sesuai timeline aja obrolannya. Iya benar. Jangan nggak aman itu tadi. Lagi COVID, kadang nggak ada penonton umum. Ya. Keluarga juga kurang bisa diikut sertakan. Kurang. Karena Jadi nonton di TV aja. TV aja dah, gitu. Support doa aja. Sampai akhirnya juara 3 di situ. Pas final. Makanya gue yakin untuk merantau, siapa tahu kalau ada label juaranya bisa nih. Alhamdulillah 2 bulan nganggur lagi. Di sini nganggur bang. Modal gue di sini merantau 2021 itu Agustus. Zaman-zaman kantor stand pasti ada tuh. Iya Ya itu. kan? Jadi Kantor sana modal ada. gue itu 10 juta hadiah Suci juara 3 dan motor. Motor hadiah itu. Motor Jadi- hadiah? Iya. Jadi untuk gue kemana-mana kakinya gue dah gitu. Iya, 2 bulan gue gak ada kerjaan, gue cuma nongkrong di stand up Indo.
Dan bener kata abang-abangan, kalau kita nongkrong tuh malah bisa dapat narik rezeki. Betul. Beneran tuh, dari kita lagi diem, ada yang nyari komik, ngeliat, wih ada Ate. Iya. Erwin dah, kata Erwin aja. Karena mungkin komik Cina. Iya. Karena yang dibutuhkan satu komik event Cina. Iya, komik Cina. Ya kayak mana kok gue duduk ke bareng kok Erwin ya? Erwin penulisan bagus. Bukan lu ngapain gua roasting doang katanya. Iya, secara senior juga kan Erwin. Ya, besok gua tetap di situ, yakin gua. Lu percaya lu bakal punya rezeki. Ada yang lewat, boleh dulu kan? Enggak ada nih. Enggak ada, Erwin enggak ada. Yang lain enggak ada, cuma Donald sendiri. Akhirnya dia gua aja dah. Dia sendiri. Tetep Bang. Tapi dia dari rumah keluar mau nyari komik. Sampai ketemu depan lu. Gua aja dah gitu. Enggak yakin, belum. Enggak yakin dia mau milih orang. Di tengah jalan deh kayaknya, enggak yakin gua aja deh kayaknya gitu dah. Gitu kan. Gitu kan mau kamu kan? Enggak, tapi waktu itu gua mikir gitu, kayaknya ngejarnya lewat konten deh gitu. Kalau gue lihat sih lu udah mulai aktif-aktif yang tuh yang di kantor stand up tuh yang mulai ngeroasting pakai kamera gini nih. Itu. Ah, gitu kan. Itu awalnya sama Ko Erwin dulu tuh lagi nongkrong. Iya. Gua tuh sebelumnya kayak di konten Bang Radit tuh ngerosting Kang Arman gak macam, ternyata berhasil. Lu ngerosting Radit tuh yang karena Radit kaosnya mahal. Ya, Benar kan? Kaos putihnya dia aja mahal ya kan. Gue nonton terus teh. Ih, keren. Gue nonton gue tahu perjuangan lu dari ya, nol sampai? udah mulai lu sampai masih nol lagi. Itu lagi. Karena itu lu gini kan 2 kali kan lu ngerantau balik ke nol lagi. Nah, setelah ini baru lu udah memuncak. Naik baru. Alhamdulillah. Gitu. Dari konten roasting itu tuh kepikiran kayaknya harus dikontenin, karena kan kalau nungguin job roasting ya gimana, susah dong. Agak susah lagi. Makanya lagi gua masih pasarnya udah dipegang sama nasi bunder no. Iya, Kiki. Gitu, akhirnya gua ngerosting viral. Ngerosting Pak Haji waktu itu Viral tuh. Oh, viral. Di mana-mana tuh. Jadi wakil presiden sama presiden udah di roasting, gue pikir rakyatnya masa nggak mau, ya kan? Keren. Jadi anak-anak yang lain mau. Mau support ya. roasting, gitu. Di situ tuh teh lu udah mulai langsung orang kayak awareness lu tentang komika, ada komika yang suka ngerosting juga selain Kiki. Ya. Ada Ate. Itu orang udah mulai wah, ada opsi nih, ada opsi Ya, gitu. akhirnya kayak sama Kiki pun dibantu juga. Kalau dia nggak ada kerja, ibaratnya bentrok, larinya ke gua. Kalau ada Bentrok? roasting. Bentrok. Bahaya nih. Ate ini terkenal sebagai King of Roasting. Dapat julukan ini tahun berapa dan kapan? Nah, gua nggak tahu tuh. Siapa yang mulai melabeli itu? Itu netizen kan. Kapan lu notisnya pertama kali? Notisnya itu pas sudah mulai diundang-undang, dia kayak ngomong King of Roasting. Gue juga agak beban tuh, karena kan banyak abang-abangan kita yang bisa ngerosting jago-jago. Iya, Ya kan, kayak betul, Kang betul. Soleh, Bang Remin. Betul. Tapi ternyata yang kelihatannya itu yang sering aktif ngerosting gua. Jadi ya Betul. udah dah gitu. Namanya dapat label lumayan ya. Iya, Gitu. itu namanya rezeki teh. Kalau kita masuk ke pasar, berapa banyak yang dagang cabe? Cabe semua. Cabe. Mau beli cabe, ada yang lagi, Kak cabenya Kak, sono lagi cabe, semua cabe. Semua cabe. Apa kagak laku? Laku tetap. Tapi ada satu cabe yang punya langganannya banyak banget. Apa? Dagangnya dia enak, orangnya baik, juga wangi, terus juga sering nambahin, itu yang laku. Pakai kostum cabe juga dia. Dia cabe banget. Gua cabe banget. Di pasar ya, becek, tempat dagang cabai paling segini, pakai kostum cabai kan gini melengkung gua. Tapi bisa jadi biar orang ngeliat, Biar beda. biar paling beda. Oh, iya. Kita coba masukkan semuanya kayak gitu, oke ya. Masuk akal Oke. itu. Iya masuk akal kita kalau gitu teh. Itu analogi buat lu. Gak benar itu tadi dagang cabai itu analogi buat lu. Jadi yang bisa roasting, bilang yang bisa roasting banyak, ada Remin, Ada Kang Soleh. Kang Soleh, kurang senior apa dia? Ya. Ibaratnya di pasar tuh sama-sama dagang cabai, sama-sama roasting. Tapi yang naik ke permukaan mungkin elu. Kenapa? Karena memang udah dipilih sama Allah. Itu dia. Dan gua murah. Dan lu yang pertama itu. Iya dong. Yang pertama lu murah dulu. Murah dulu. Iya. Iya. Terus Betul. murah, menitnya bisa dibanyakin. Banyak gitu. Terus Iya. riders juga nggak repot-repot amat. Nggak repot. Gue cuma WC duduk, Riders gua. Nah, gitu. Di saat yang lain minta Alphard, lu minta Innova Captain Seat. Gitu kan.
Kita ngijang kapsul. Iya, yang bisa diminum lagi. Kapsulnya. Tapi nih ya, gue tuh selalu amazed dan selalu salut gue seperti Gary ya. Gary salut kali. Kalau Gary salut kalau 5 waktu. Salat. Kalau menemukan keadilan di Indonesia sulit. Suatu saat kamera gue hadapin dulu. biar mampus lu. Tapi nih gue selalu amazed deh, gue selalu salut sama karena gue ya komika yang tidak bisa ngerosting. Kalau gue nggak bisa ngerosting. Kan Bang Diki jago nulis materi. Iya, tapi gue tuh memang udah melabelkan diri gue komika yang tidak bisa merosting. Udah. Jadi gue selalu amazed sama komika-komika yang bisa merosting. Kayak contohnya kayak lu bisa ada mental buat ngerosting menteri apa segala macam. Iya. Gue bilang, wow, lu hebat ya. Lu sama Kiki gue bilang, gue salutin dia emang dua orang ini nih wajar kalau dia jadi dijulukin king sama queen deh ibaratnya gitu. Lu mulai menemukan kenyamanan merosting orang yang secara strata di atas lu kapan tuh Teh? Itu enaknya. Sebenarnya tuh agak takut sebenarnya. Tapi pas udah ngelihat kayaknya bersuara kalau beneran sesuai fakta kayaknya nggak apa-apa deh. Nggak ada efek apa-apa gitu. Iya. Akhirnya gue coba lah untuk ngerosting yang politisi-politisi. Awal-awal tuh masih artis-artis jadi politisi. Iya awal-awal itu masih aman lah, entertain. Yeah. Politisi doang nih sekarang, politisi aja. Politisi aman ternyata. Aman juga Teh? Kemarin gue bukan roasting, gue disuruh stand up tapi ada menteri. Akhirnya gue ngomongin soal yang lagi beberapa nyinggung kebijakan mungkin ya kayak gitu. Soal tunjangan-tunjangan itu dan relate kan akhirnya. Wah, dia relate banget, kena banget di masyarakat dan itu. Bisa dipertanggungjawabkan karena itu fakta. Itu cuman kayak ungkapan dari rakyat gitu. Jadi gua ngewakilin, nggak sengaja untuk ngewakilin suara rakyat gitu. Pasti sih. Lumayan tuh kemarin rame tuh. Itu rame banget tuh di jagat sosial media ya. Iya takut, Bang Ate masih hidup gitu. Ya masih lah. Masa gue cuma stand up begitu doang mau diserang, mau ditangkap untuk apa kan? Gue nggak fitnah. Gue yakin Indonesia pasti seperti itu loh. Indonesia pasti kan negara maju, negara bagus kita. Iyalah. Apalagi kita asasnya demokrasi. Iya. Kebebasan dalam berpendapat. Benar. Karena ini kekuatan sepenuhnya superior ada di rakyat. Itu. Tapi ingat, demokrasi itu menyuburkan oligarki. Untuk tayangan Sandi ini sangat berat, memang. Sekali-sekali Bang, sekali-sekali. Iya. Gitu. Karena kan memang lagi momennya. Kan. Iya, jadi nggak apa-apa kita suarakan. Biasanya kita apatis atau nggak peduli tentang hal-hal yang terjadi di pemerintahan sana, tapi untuk sekarang ini mungkin kita boleh sedikit bolehlah seperti AC lah 1 PK. Nah, 1 PK. PK. Kita peka gitu kan. Setelah merosting nama-nama besar, lo pernah nggak hidup lu nggak nyaman Teh? Kayak was-was gitu. Gue nggak kayak was-was itu nggak kayak inilah kereta cepat Bandung lah. Was. Bablas gini Gue nyaman-nyaman aja karena nggak ada intervensi atau ancaman-ancaman juga dari orang yang gue roasting. Gue nggak nyamannya tuh ketika gue tidur di samping gue ada Mufid, itu doang. Asisten. Dia kalau ngigo gerak, cium gua. Kan gua baper. Ngigo. Jadi kecup pipi kecil lagi. bukan yang begini. Bukan. Yang paling ciuman yang bahaya kan cium kening tapi kecil. Itu lebih berasa sayangnya itu Mufid. Bahaya emang Mufid. Emang agak aneh nih asistennya Atif. Katanya Mufid pernah ngigo kebangun beli Yakult, betul? Dan belinya sama Mbak Citra. Mbak Citra lagi Yakult. Oh iya. Jadi buat lo
Ini teh buat lu sampai sekarang lu tidak menemukan hal yang membuat lu kayak nggak nyaman dalam roasting seseorang ya? Aman karena gue masih aman-aman saja. Berarti dari Indonesia baik-baik saja berarti ya? Iya, gue awal nulis pun gue tuh riset tuh harus nggak boleh fitnah. Cuman kalau opini boleh, tapi harus disapu lagi dengan itu opini loh, bukan mengiyakan gitu. Betul. Jadi sebelum kita ngelempar roastingan, emang gue udah ngeliat dari awal ini nggak ada menyerang kok ini gitu. Jadi kalau misalkan ada orang bahaya nggak bang? Kalau dari gue sih enggak, karena ini fakta gitu. Oh iya, dan apalagi sekarang yang di roasting pun udah harus bijak ya menerima roastingan itu, karena memang yang dikasih tahu lu nggak ngebohong, nggak membual segala macam. Ini fakta, apalagi lu cuman mengulang apa yang udah lu lakukan, berarti gitu ya. Benar. Kayak nge-review lagi, nge-rewind, ini lu pernah begini kan? Iya. Bener nggak? Benar. Nah, lu langsung tujuannya biar orang-orang nggak lupa tuh dengan itu, karena kan kadang-kadang kita udah rame sekarang nanti lupa. Biasa kita announce lagi aja biar orang tuh nggak lupa gitu. Wah bagus tuh, ke-refresh lagi, ke-rewind lagi terus. Kan orang-orang nggak bisa lupa kan, ibaratnya keblunderan atau kesalahan atau kebijakan yang diambil saat itu. Biasanya kan kasus-kasus tadi tutup lagi sama kasus saya. Kayak bensin oplosan yang menguap sekarang kasusnya. Biasanya kan kalau tangki kebuka yang menguap bensin ya. Ini tangkinya ditutup yang menguap. Yang menguap yang ngantuk maksudnya kayak gitu. Mana sih? Maju terus presidenku tercinta Bapak Prabowo. Hantam terus semua koruptor. Mantap. Panjang umur juga Bapak Burhanuddin, Jaksa Agung. Mantap. Berani dia. Hebat. Aduh, terlalu politik nih. Gua kalau bintang tamu lain ya biasa aja gua teh. Ya udah enggak usah karena orang tanya manajer gua nggak terlalu vokal tentang hal politik. Jadi gua nggak mau ngeliat, Diki bagus juga ya ini. Tapi enggak, gua mau nanya satu, kenapa lu nggak mau untuk ke politik gitu membahas? Itu awal ikrar gua sama ini Bapak Andi Istriono ini. Istiono. Kalau Istriono Vini namanya, Vini. Istriono. Manggilnya Istriono, si Istriono. Jadi mau udah awal punya ranah sendiri lah ya, perjanjian pranikah lah gua sama dia. Gua saat itu di Anyer ya, gua berdua sama dia. Harus di Anyer tuh. Iya. Gua saat itu sambil menggandeng kelingking itu. Iya. Ya, terus karena nggak bisa yang kiri, karena yang kiri megang otak-otakan. Otak-otakannya ada. Otak-otakannya tahu kan? Otak-otakannya. Yang bungkusnya tebel banget, nggak dibuka. Buka. Iya. Nggak ada otak. Kagak ada otaknya ada, temen yang bikin kagak ada otaknya. Iya. Kecil banget begini. Otak-otak bakar katanya begitu. Yang dibakar daunnya. Otak-otaknya nggak kena bakar. Nah, jadi ngomong masalah otak-otak. Ya gue pernah bilang sama si Andi, pokoknya selama gue kerja, pokoknya insya Allah apapun bagaimana nanti status gue atau secara karir gue naik, gue nggak mau terjun ke dunia politik atau nggak mau nyinggung politik, karena politik itu jahat. Setiap dia nggak suka sama guanya, pasti dia bawanya kayak si Kiki ya, gitu macam. Gue ngeliat aja di video Kiki salah satu ini si Bunder nih, mentalnya kuat banget ini orang, karena Kiki nggak mau ngapain. Anaknya dikatain itu, aduh anaknya baik, mana salah apaan itu lo, anak lu tuh, anak ini, lah sebel betul. Anaknya dikatain anak ini, orang dibikin sama lakinya. Hairi udah susah itu Hairi. Anak lu anak haram, bapaknya namanya Hairi bukan haram. Hairam, aneh. Itu ya yang jadi pertimbangan gue teh kalau gue. Jadi kalau gua kritis akan pemerintah, gua pada saatnya mungkin nggak sekarang ini nih. Mungkin episode ini menjadi kayak alter egonya seorang Diki Dipi kok. Wah, Diki bagus juga nih ke atas nih. Ternyata Diki memperhatikan juga pemerintah, tapi gua nggak setajam kamu sama ini. Tapi berarti kalau dari Bang Diki nggak pernah bahas politik, sekarang tiba-tiba pengen nyeletuk politik, berarti Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya baik-baik saja, cuman ada hal yang mengganggu tidurku. Tidur jadi nggak nyenyak. Bukan gara-gara apa, cuman gara-gara beberapa kebijakan yang menurut saya tidak masuk akal. Nggak bijak, kebijakan yang nggak bijak. Iya, kemana ya kita ini? Katanya kebijakan, tapi rasanya seperti kebijakan. Itu udah
roasting aku dah. Oh iya, benar. Roasting. Iya. Kebijakan kau minta dibujuk. Baru keluar kebijakannya. Kayak gitu. Ate pernah merosting Desta dan Natasha Rizky bercerai. Waduh, lu pernah ngerosting Desta sama Kak Caca sampai cerai katanya. Wah, betul. Masa gua roasting sampai cerai kagak? Sampai akhirnya benar kejadian. Jadi gua bilangnya tentang Dalam Islam kamu ada ilmu laduni berarti kamu. Kok laduni? Cenayang. Cenayang mah buat olahraga. Kalau di Islam itu ilmu laduni, akhirnya lu bisa mengetahui sesuatu yang nanti yang akan terjadi. Enggak, itu nggak sengaja itu Bang Diki. Iya kayaknya lu. Nggak sengaja itu, karena kan gue ngerasa Pak Desta itu kan botuna kan. Iya, bocah nakal. Nah, jadi gue arahinnya aja roastingannya ke arah rumah tangga aja dikit gitu. Pas sekali mudah-mudahan. Nah, gue kan kagak tahu ya urusan itu ya. Nggak tahu selang berapa bulan, kok beneran gitu. Itu dia teh. Sebenarnya mereka baik-baik aja sampai akhirnya lu roasting. Oh, jadi dipermasalahin. Keingetan. Ini tuh kata-kata. Ada tuh aja. Iya. Iya nih. Maaf Desta. Ini sorry nih kan. Gua kan dekat juga jadi gua baru cerita. Pantesan gua itu alasan sebenarnya itu syuting gimana? sama Pak Desta waktu itu. Iya. Dia sempat gini. Nah kan. Gini kan. Lu sakit. Padahal lu nya sebelah mana? Sebelah sini. Asik deh. Oh itu mah cuman nggak tahu ya teh. Nggak tahu. Emang saat itu lagi pengen bahasnya itu. Iya, roasting arahnya kemana ya kalau Pak Desta? Ke rumah tangga kali ya gitu. Iya, kalau Pak kali. Vincent waktu itu ke hobi gitu-gitu doang. Iya karena dia kan orangnya aktif banget Pak Vincent Iya. kan ini itu segala macam. Tapi Pak Vincent Pak Desta itu memang dua orang nih orangnya baik banget. Super baik nih abang-abangan yang sangat support banget, keren banget terlalu baik. Iya, Makanya kalau ada yang nyakitin kayak mereka dua itu gua nggak rela sih. Sebenarnya sih gue nggak rela bang. Kalau ada yang nyakitin lu bang, jangan kotorin tangan lu biar gue yang turun bang. Nah ya bang. Tapi ini juga maaf tergantung kalau libur. Ada tergantungnya. Iya betul kan gue nggak bisa paksain. Oh iya benar. Ingat itu Pak Desta, Pak Vincent, siapapun yang nyentuh kamu, kami akan bela. Iya. Kalau Kalau nyentuh lu cewek, pastikan lu udah wudu. Batal. murim. Gitu. Tapi tenang aja, kalau orang udah setia mah pasti bakal kita bela. Iya, Walaupun kita bukan Sapira kan. Bela Sapira. Kamu pernah ke UGD? UGD? Nah, Oh, apa nih? Oh, ya bikin dulu. gua kira Roasting dulu. Roasting, gua kira UGD. UGD. Kamu mau roasting aku? Roasting kamu? Iya. Kamu mau di roasting? Kemarin aku di komiknya di roasting. Oh gitu. Iya. Roastingnya sama anak-anak itu? Iya, sama komika gitu. Ya udah banyak berarti bahan yang dibawa dia. Belum tentu. Tapi dia tidak tahu yang dalam. Pasti dia tahu. Langsung aja, Nek. Tepuk tangan dulu gitu. Dia adalah abang-abangan gue di stand up. Sorry, empom-empoan. Soalnya lentur banget kayak pensil inul ya. Gitu. Tapi lentur-lentur gini sekarang dia jadi geng motor. Kebayang nggak lo ada orang geng motor yang mau touring, sebelum touring touch up dulu. Cuma beliau. Tapi gue salut sama perjuangan Bang Diki di stand up. Ini sebelum jadi komika ya, gue kasih tau ya. Dia tuh pernah punya band namanya Jerux. Betul. Ya yang namanya jeruk kan ada yang manis ada yang asem. Dia dapat asemnya nih, dapat asemnya. Tapi dia berusaha terus di entertain, akhirnya dia sukses. Itu membuktikan kalau dia pengen sukses sendiri. Personil yang lain nggak diajak. Iya betul. Walaupun di awal-awal kesuksesannya, Bang Dik ini pernah kesandung. Jadi dia pernah jatuh ke dunia gelap. Betul. Lupa isi token 3 bulan. Susah nyari reviewer, susah nyari. Dia pernah kecanduan barang haram. Iya. Pangsit babi. Nggak pakai barang haram dan akhirnya tobat. Iya betul ya. Iya betul ya. Aduh beneran lagi. Dan karena kesuksesan dia juga ya di dunia industri, dia tuh sekarang mobilnya baru mahal 1,5 M. Gue pernah masuk ya waktu syuting ya, masuk mobil lu adem banget, kerasa banget yang panas rumahnya. AC-nya mati. AC-nya kan lagi mati lampu. Iya. Kalau mati lampu ya panas pastinya.
Tapi di sela-sela kesibukan syutingnya Bang Diki yang tiap hari itu ya, dia kan anak emasnya Trans 7 ya. Dia masih sempetin olahraga, pedal, terus pickleball ya. Betul. Itu kayaknya dia olahraga bukan biar sehat. Tapi biar nggak di rumah aja. Kenapa Bang sehat di luar? Di rumah nggak sehat ya? Itu dia Bang Diki. Ingat ya tadi bahas Pak Desta? Iya. Tentang rumah tangga. Iya. Nah kayak gini kejadian awal-awal. Aku udah mulai overthinking. Galah. Kan udah mulai bikin konten berdua kan? Iya berdua gitu. Yang ini aku ya takutkan karena orang yang merosting itu sangat tahu dekat sekali denganku. Setiap hari bekerja. Jadi dia tahu semuanya memang seperti itu. Tapi udah dapat Ducatinya udah dapat. Aku belum dapat Ducati tapi aku udah bikin tagline ya kan pasti. Apa tagline-nya tuh? Aku Ducati kau menjauh. Oh, Ducati kali. Iya betul. Iya, malah belum ada senggol-senggolannya dari Ducati Indonesia. Terima kasih. Iya, kayak mana nih Ducati nih? Pengen banget aku punya Ducati Scramble tapi tergantung ya Ducati Scramble mau nggak ngeliat di pakai Ducati gitu. Bisa harusnya tuh ada lah Ducati. Bagus ya. emang Ducati menurut aku tuh kayak merek yang kayak apa ya? Iya, kenapa lo suka? Nih kita biar dia dengar. Kenapa lo suka banget? Ada merek-merek lain kayak aku ngeliat kayak merek lain nih. Biasa. No, sorry. Ducati. Anjir. Gitu kayak ada Kayak anjirnya. ada rasa. Ada feel anjir. Anjir gitu gila. Ducati. Ada Gen Z kan kayak apa ya, yang mengekspresikan anjir tuh kayak nggak bisa. Apa sih artinya anjir? Ya nggak tahu. Pokoknya anjir gitu. Anjir. Ducati. Gila Mana maksudnya. ke bawah mimpi nggak sih? Ke bawah mimpi. Parah katanya udah. Ini aku ceritain buat temen-temen Ducati Indonesia nih. Eksklusif nih, eksklusif. Untuk Ducati Indonesia biar tahu aja nih aku. Bini aku sekarang terganggu. Kenapa? Tidur aku sekarang gitu tiba-tiba. Oh gitu. Ducati Scrambler 800 cc. Gila. Apa nggak mental-mentalan? Iya, kalau di CC. Iya. Aku gue lagi pagi-pagi dibangun sama bini gue. Kamu ngomong siapa tuh cewek? Cewek. Itu Strada mah bukan cewek, Multistrada itu kali guys. Gimana sih? Multistrada people. Nah, dengan skill komika hati yang selalu mencari topik yang lucu pada saat PDKT sama cewek, kamu selalu mengambil kesempatan untuk bisa mencuri perhatian cewek dengan cara kamu melucu, ya pasti. Skill kita kasih tahu. Dan pakai beat lama, biasa beat stand up itu lama. Works ya? Works. Kan dia kan belum pernah nonton biasanya kan yang kita deketin. Betul. Kayak bini gua tuh awal-awal deketin juga gua teleponan 2 jam gua kasih panjang-panjang. Sampai dia stand up plus. Nah, gua kok gerasa gerusuk sih, lagi tepuk tangan. Keren. Gini. Gitu ya. Ya mau standing applause dia di loudspeaker dulu. Anjir banget. Tuh, karena skill komik itu berfungsi untuk kita PDKT karena kan cewek itu suka banget dihibur kan. Betul. Iya dong, kita obrolan tuh jadi nggak ada monoton, nggak ada dead air-nya gitu, terus bahas sesuatu. Ada aja nggak pernah kosong ya. Nggak pernah kosong. Ada aja terus semua topik bahasan yang lo kasih semuanya dia seneng. Lu berarti observasi juga dong, lu apa yang bini lu suka? Karena kan bini gua kan termasuk Gen Z kan. Oh iya, itu kan dia Gen Z ya. Kalau gua kan gendut ya. Gen Z dan gendut. Oke. Jadi gua tuh sering observasi tentang Gen Z, anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau gua bikin materi, apalagi materi baru, ngetesnya ke dia. Kalau dia ketawa kan berarti gue dapat 2 tuh. Dia happy, terus gue juga dapat ini lucu ternyata bisa dibawain materi oh gitu. Iya, ngetesnya di situ ya. Oh, udah nggak pernah langsung open mic langsung gitu ya. Jarang gue sekarang open mic. Ngetesnya langsung ke bini. Berarti istri cuma dipakai alat untuk Tadi udah bagus. Salah berarti salah ngomong. Narasinya nggak bagus, narasinya tadi. Berarti calon istri ini membantu. Udah istri ya? Belum. Udah istri ceritanya nih. Iya nih.
Udah itu ya gitu. Berarti Isli ini sangat membantu Ate untuk membuat materi ya. Penunjang secara karir ya. Dia support system banget anaknya. Support system banget lah pokoknya. Love you banget aku. Tapi dia fair play gak? Dia fair play gak? Apa sih? Jujur gak? Jujur. Iya. Maksudnya bukan karena gue sayang sama lu nih jadi dia ketawa aja ya. Wah itu jangan tuh, itu sayur tuh itu. Dia di kompetisi banyak banget komik kayak begitu tuh. Anjing tuh beneran tuh. Lucu yang pada coba enggak lucu. Gimana ya? Kompetisi Suci Lima juga gitu, gua nanya mana ini lucu gak? Wah, lucu banget. Besok kita kesok agak lucu anjing kalau mau emang pengen kita close back itu anjing. Haram gua nyoba ke komik pokoknya haram. Tapi dia jujur. Dia jujur dan dia malah ngasih tahu kayak enggak kalau yang kayak gini aku nggak ngeh ya, nggak tahu kenapa gitu. Oh berarti jadi langsung ganti diksi. Kurang relate, ganti diksinya. Terus kalau apalagi materi-materi politik bahaya-bahaya, dia juga agak dikontrol juga sama dia. Hati-hati. Jangan terlalu tajam. Jangan terlalu tajam. Nih aku ada materi lebih parah. Wah, parah. Nyerang doang nih kagak ada punchline-nya nih. Pada pertanyaan ini yang sebenarnya aku tahu. Itu kan progresnya dia dari mulai dia teleponan lama, dari mulai DM-nya sempat lihat juga ngobrol intensitasnya yang sudah menuju pernikahan tapi belum terlalu digubris juga ada. Jadi si Ate ini mendekati istrinya ini. Alisa ini tuh awalnya dari DM Instagram. Enggak, dari kenalan Mario. Oh iya, ya, Mario. Akhirnya DM-an minta nomor. Itu DM Instagram, minta nomor. Dan itu nggak secepat itu juga prosesnya, bro. Itu balasnya lama. DM aja kan balasnya kan lama kan. Aja ketemu, ketemu ngobrolnya juga masih yang kayak ragu-ragu gitulah. Tapi ujung-ujungnya ketemu kedua ketiganya udah mulai enak gitu. Udah mulai bonding, udah tahu. Kan gue curhat dulu ya setiap ketemu bang, ini bang, gitu betul, ya. Betul. Sampai pas lamaran Bang Diki datang dan membantu speech gua. Karena kalau speech gua tuh banyak bener jokes-jokes yang penonton tuh ini boleh ya ketawa. Bang Diki dari belakang, asal deh. Kalau nggak ada Bang Diki anyep itu. Kalau ada Bang Diki anyep. Soalnya lucu tapi pada takut. Ini kan sakral. Nah, gue membawa vibe ini jangan terlalu ini enggak kaku. Ini harusnya semenyenangkan itu. Asli. Bisa kali teh. Makanya sih Bang Diki. Asik banget teh. Wow, kaget tuh gitu di belakang. Kaget gua. Aduh. Happy banget gue. Happy. Akhirnya abis lamaran stand up fest. Stand up fest lu membuktikan kepada orang-orang. Di depan 5.000 penonton gue foto prawet gitu. Wah, gila itu jadi foto prawet yang sangat keren tuh. Iya, foto prawet 5.000 penonton. Itu teh nanti teh. Iya. Dari undangan digital, undangan fisik ada semua situ. Keren banget itu. Sampai dibingkai di resepsi gitu. Oh iya. Nah katanya lu bingkai-bingkai itu lu mulai perbanyak dan ditaruh di mie gacoan, betul? Kalau Ate pernah kesini. Ate pernah. Nggak usah nih. Nggak usah ya. Nggak usah, jangan itu. Kalau mau di keluarga Alisa boleh. Iya, ini mie gacoan. Di keluarga Alisa aja, keluarga lu boleh nggak apa-apa. Jangan mie gacoan. Buat apa dia orang makan lagi pedesan? Alisa siapa bang? Untuk ini kita akan nanya. Iya, jangan. Iya. Katanya kamu boleh cerita gak sama aku? Kamu sempat ada hambatan gak dari keluarganya Alisa? Katanya ibunya Alisa pernah nggak suka sama kamu. Oh bukan nggak suka. Jadi awal-awal ketemu. Makanya kamu lupa sambalnya katanya apa? Maknya suka pedas. Enggak, itu awal ketemu dia kan tahu sebelum diceritain sama Alisa lagi dekat sama gua. Terus pas ketemu dia tiba-tiba langsung ngomong, Bunda kan udah manggilnya Bunda kan, Bun kata gua kan. Asik. Hidup berjalan kata gua kan. Bun. Baru pertama kali kenal. Iya. Jadi dia langsung bilang, Bunda ini pernah benci loh sama Ate waktu roasting Pak Anies. Ternyata beliau pendukung Pak Anies. Keluarga Pak Anies. Bagaimana kamu berada di oposisi di situ? Enggak, gua langsung bilang, tenang Bun, Ate coblos Pak Anies kok, kata gua gitu. Demi cinta kamu mencinta. Idealisme kamu dalam berpolitik bukan cari aman. Malah satu-satunya yang tahu gue coblos Pak Anies dia. Nah sekarang jadi tahu. Bukan hanya kamu. Aku
Dan keluargaku semuanya. Mamaku adalah ustazah. Mbak Anis semua itu. Bro, Anak abang. aku punya madrasah tidak iya. Tidak mungkin aku memilihnya tidak. Sehat terus Pak Anis. Mantap. Dan dia suka sama komik tuh Bang Abdur. Dia suka nonton karena Bang Abdul kan ada sisi Islaminya kan di materinya. Bagus, iya, memang betul. Dan politiknya juga Pendidikan. bagus. Dia suka nonton Titik Kumpul. Tapi yang di bagian mamatnya ditutupin gini. Itu bagus. Ya. Karena buat apa psikologis Iya malu kayak nggak bagus gitu. Nggak Nggak ada bagus, mamatnya diginiin terus. Iya, bagus di sini. Saya kasihan banget kalau lengkap. Iya. Di plester aja. TV-nya gitu TV-nya plester aja gitu kan. Dia suka Bang Abdul, Bang Mamat suka dia. Itu sebuah pintu gerbang buat Ate dong. Karena dia suka stand up. Lain hal ketika lu deketin Alisa, dia yang komedi virgin. Apa sih stand up? Waduh, PR lu agak lama tuh yang ngejelasin tuh. Dia nggak tahu komik-komik juga awal-awalnya. Yang Dari tahunya malah lu jelasin dari mulai Ramon Papana. Nggak usah. Dari guanya aja. Dari mana Sampai ke Ramu, sampai dia benci juga. Dia benci. Tahu enggak gitu? Dia ikut benci. Sampai dia jualan Sampai dia ngefans sama Isman HS ya. Bukan Isman. gitu ya Teh. Ya itu jadi pintu gerbang buat lu. Jadi Ya. lu bisa pakai apa ya label komika lu ini. Benar. Itu agak mempermudah juga tuh sebenarnya. Pasti Karena kan nggak perlu kita cari yang siapa sih dia nih, anaknya siapa gak macem kan, udah kelihatan terus kan di YouTube bisa gitu-gitu. Ada satu momen nggak lu kayak bukan show off atau kayak sedikit membanggakan diri dulu di depan keluarganya, tapi dengan cara yang smooth gitu, maksudnya kayak Ate kerjanya di mana? Tante ketik di YouTube aja. Ate Mama Dede. Mas. Terus tambah lagi. Kalau ada. Betul. Gak usah. Karena saat gue deketin kan gue lagi di acara sahur sama Mama Dede, sama Ustaz Solmed, gak macam. Dia udah tahu. Kan live itu acaranya. Oh iya, live ya. Jadi dia taunya adalah circle gue adalah circle Ustaz. Alhamdulillah. Gue setiap datang ke rumahnya kan lepek terus itu kan. Dikira sholat. Padahal Charlie. Iya, jadi bagus udah sebenarnya first impressionnya udah bagus tentang gua. Pas lagi momen-momen gua di acara-acara Islami. Coba kalau waktu zaman somasi. First impressionnya buset dah ini. Iya, first impressionnya agak berat juga sih itu Teh. Kontra mulu lo katanya Iya, gitu. parah. Tapi kita butuhkan sekarang untuk sekarang ini gitu kan, narasi-narasi yang sifatnya kontradiktif itu kan untuk sebagian orang. Benar. Nah, kenapa bersifat kontradiktif? Karena tidak sejalan. Iya, kan kita pronya ke rakyat. Betul. Bukan yang ke situ. Situ lagi. Tapi ini ada kaitannya karena akhir-akhir ini kamu bakal ada keinginan pengen ngerosting Tom Segura, betul? Itu bukan. Oh, Asyadi tahu gua suka Tom Segura. Oh, Tom Segura. Ya, stand komedian asal luar. Oh, ada. gitu. Iya. Tom and Jerry taunya gua. Lu harus nonton Tom Segura, the best. Bagus ya. Bagus. Lu cari ya Tom Segura itu salah satu favorit gua. Lu katanya pengen keinginan pengen ngerosting Tom Lembong, betul? Oh, itu pas ditanyain Bang Pras waktu itu ya. Pengennya ngerosting siapa politisi itu yang lagi rame-rame banget, Pak Tom Lembong, Pak Hasto gitu. Nah, kalau sekarang rame yang sekarang gue jadi pengen ngerosting Bu Puan. Kan pernah, ya kan keinginan kan. Tapi kan susah itu terjadi gitu. Iya. Ya gimana mau ketemu gua? Dengan lawat aja bentar. Lanjut Gua nggak bisa crossing wah. Lagi langsung win. Nggak bisa crossing ya, nggak bisa crossing. Ngomong ates, nggak bisa crossing ates. Aduh. Tapi kalau ngeliat dia apa ya stand up tuh, gue ngeliat dia udah ada gift from the God-nya yang bikin orang tuh pengen nonton dia dari awal sampai akhir. Beberapa kali juga dia jadi headliner di acara stand up gunung. Jambore. Jambore ya headliner. Ya. Gitu kan, terus stand up-nya
kemarin. Sampai alhamdulillah juga. Iya, berarti udah sepercaya itu kita dari keluarga stand up Indo mempercayakan gigs itu untuk di close dengan performing Atep. Alhamdulillah. Itu perjuangan dari tahun ke tahun tuh Bang Diki. Iya, iya. Kayak kadang-kadang orang tuh pengennya masuk stand up langsung jadi artis segala macam. Sebenarnya enakan itu dari awal-awal proses dulu karena biar nanti pas udah redup kita nggak kaget. Betul. Kaget, kita udah biasa di situ gitu. Jadi tetap di komunitas terus gitu. Betul. Banyak yang kaget juga kan. Iya, contohnya coba sebutin namanya. Gak usah. Kalau komik gak usah. Karena itu dinamis. Gitu aja. Buat internal aja. Nah, kayak gitu jadinya. Berbicara soal salah upload ketika kemarin lagi banyak yang ditinggalin. Iya kayak gitu. Kamu bikin itu ya, mau bikin show ya? Oh iya, November nanti show. Bertajuk apa? Kamu rajin banget sih, show hebat banget deh. Enggak, kalau yang show yang di Jakarta sekarang untuk show spesialnya baru yang ini. Ini salah satu goals. Salah satu goals kamu atau memang ini kayak jadi uang tambahan buat nikah? Enggak dong. Aman itu. Udah aman? Aman. Jadi kalau ini lebih ke karyanya, yang benar dari dulu pengen di sini. Dan masalahnya, bukan masalahnya. Kebetulan jodohnya datang sekarang kan. Jadi pas banget show ini tentang berdamainya gua gitu. Jadi pas gua udah ke jenjang pernikahan, udah gua yang baru. Jadi wah, pas. Ini petanya kayak udah diatur sama Allah ya. Iya, seperti Bang. ini teh lu akan dipertemukan dengan ini. Lalu lu ada punya keresahan masukin ke sini jadi semua yang lengkap, paket lengkap semuanya. Iya, jadi di show namanya Ambisius. Tentang gua kan, udah gua banget tuh ambisius ya. Ngejar-ngejar. Jadi di Ambisius ini kayak menu utamanya adalah tentang gua ngomongin pribadi gua karena selama ini kan gua ngerosting orang, ngomongin orang, betul. Observasi tentang sekitar. Nah, kalau sekarang tuh tentang diri gua sendiri. Wah, ini spesial. Itu nggak pernah gua bawain materi tentang keluarga, itu nggak pernah dimanapun dan cuma di show ini. Dan materinya udah jadi, udah bagus. Dan tapi yang bikin gua agak ragu itu mau bawainnya kayak tega nggak tega gitu, karena kan tentang aib sendiri kan. Iya sih. Sampai akhirnya gue berdamai setelah gue nikah gitu. Pasti Jadi itu bakalan keluar sih. bawain. Dan setelah lu berdamai lu pasti akan lebih enak lagi mentertawakan dunia. Iya. Karena lu terbiasa mentertawakan aib sendiri. Dan lu udah mempersilahkan orang-orang untuk mentertawakan aib lu. Wih, matanya. Silakan saja tertawakan. Karena buat kami adalah cuan. Dan tidak mudah. Tapi tidak mudah proses seseorang untuk menerima aibnya itu untuk ditertawakan bareng-bareng. Banyak juga di luar sana yang nggak kepengen aibnya ketahuan sampai ditutupi dengan kasus-kasus lain. Woi. Ini Bang Diki yang gue kenal ini. Kalau sekali nyoba pengen terus. Bahaya. Aku jangan terlalu kritis. Sudah seperti ini aja. Bagus tapi. Sesuai dengan momen ini aja. Ya. Nah, Atep menjadikan Ge Pamungkas ini sebagai role model kamu dalam dunia stand up. Ya, apa? karena pertama kali nonton stand up, orang yang lain tuh Radit biasanya kan. Kalau gue yang gue tonton pertama tuh Ge malah. Karena pace-nya kencang atau karena apanya, materinya atau? Iya, materi, act out segala macemnya kan, dan pembahasannya, dan juga ngelihat tuh dia di kompetisi Suci 2 waktu itu. Ya. Jadi kayak gue tontonin mulu tuh sampai akhirnya gue jadi gara-gara dia tahu Bang Radit, tahu yang ini gitu gara-gara Bang Ge malah. Finalnya Ge lu nonton nggak? Yang dia kan? bilang dia bilang selamat datang di show gua katanya gitu. Padahal itu kan final Suci. Dia udah mulai bohong di situ. Gua nggak suka tuh pakai. Nggak suka awalnya gitu. Gua nonton bohong nih anak nih. Gitu. Lu udah nggak mau terkecoh tuh. Gua udah terkecoh, gua jarang walaupun nonton kemakan. Kalau gua kayak bohong. Dari awal dah bohong. Nah, gua nyokap gua di belakang tolol-tololin gua, tolol. Nyokap gua nonton juga. Komedi itu komedi. Komedi kali. Maaf. Gitu aja. Kenapa deh lu suka banget ya apa, Ge? Itu gua ngelihat baru itu kayak seni stand up ngelawak sendiri. Bang Ge dulu awalnya dan bagus, gua ngeliatnya sampai full video dia bagus-bagus. Komedi tunggal pertama ya yang gue tonton itu, akhirnya gue jadi nyoba yang lain-lain sampai akhirnya gue cari di Twitter ada komunitas di Lampung ya.
masuk dah. Masuk stand up di Lampung. Iya. Gue juga pernah jadi bintang tamu juga di saat si Ate lagi sibuk suca kalau nggak salah deh. Oh di Lampung? Iya, aku bintang tamu di Lampung. Keren. Iya gitu. Iya, acara komunitas? Acara komunitas gitu. pernah Bang Diki ya? Iya, pernah di sana gitu. Dia bilang, diam-diam aja bilang Ate katanya. Oh gitu. Tapi Kan dia lagi kelihatan di story. oh ketahuan sorry. Ya, iya. Dan saat itu juga katanya lagi loudspeaker juga. Dia lagi nelpon katanya. Lagi nelpon. Iya aneh banget sih kalau begitu sih. Terakhir balik ke Lampung kapan? Terakhir balik ke Lampung kapan? Pas gue sekarang kalau baliknya tuh pas lebaran doang, Bang. Anjir lu kayak lupa sama tanah. Enggak lupa. Gedenya di situ, brojol di situ. Udah sampai Jakarta, orang kampung kayak aku baru lebaran doang. Tapi kalau bener Gede di mana lu? Maaf. Enggak boleh gitu. Lupa lu sama orang Lampung. Enggak dong. Orang Lampung. Provokator kayak gitu tuh biasa. Karena itu jadwalnya Bang. Emang sih, kan skala prioritas. Tapi sekarang deket kok dari Jakarta Lampung. Apalagi kan gue di Tangsel kan. Oh iya. Deket banget tuh. 6 jam juga udah nyampe rumah gua. Kan udah ada tol dah sekarang di Lampung. Oh tol. Iya kan gini, gua dari Enggak, Bintaro pesawat ke dulu Merak. dong. Oh, enggak. Kalau misalkan Langsung Merak. iya, kalau itu naik mobil aja kalau ke Lampung mah. Bakoni. Bakau ini kapal. Oh, kapal. Yang seru kayak begitu tahu kalau ke Lampung. Enak. Kalau naik pesawat tuh kayak cuma di udara cuma setengah jam. Kasian pramugarinya. Udah ngasih tahu yang pelampung dipakai segala macam. Duduk bentar. Ya udah selesai. Iya. Heeh. Ada nggak penumpang yang teriak, kapan pakainya? Oh, diperagain doang lu. Ini tiup-tiup dari pakai. Ada bentar doang. Lampu akan menyala apabila sumbat tertipu dengan air gitu kan. Ini apa? Hah? Ini apa? Benerin dia. Ini ada tarik gitu, kayak gitu. Kan kalau lampunya akan menyala apabila terendam air secara otomatis. Kalau tidak nyala, tiup gitu. Tahu banget berarti pramugara. Dulunya pramugara. Cita-cita. Oh, cita-cita. Gitu. Cita-cita tah katanya. Sebenarnya gitu deh. Sebenarnya yang nggak baca terus. Tapi nih ya, waktu SD si Ate di Lampung, Ate sering, mohon maaf nih agak aib ya. Ini aib nih. Ate sering naik angkot nggak bayar tuh. Itu aib itu. Aib banget sih, kasihan orang kan. Oh, iya, supir benar. itu kan buat dia tarik angkot. Soalnya waktu 1.000 itu 2.000 buat beli beras, tapi Ate memilih untuk nggak bayar. Kayak bayangin supirnya gua. Pas Ate kabur, nggak ada daya upaya untuk ngejar karena di mobil. Iya, Kayak cuma astagfirullahaladzim ya Allah. sedih banget. Jadi karena orang itu terkena. Doanya baik. Doanya baik. Ya Allah, makasih Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Baru asik. Mulutnya baru dikasih. Mau kan muhasabah diri. Kalau saya mau klarifikasi. Coba silakan. Kenapa saya nggak bayar? Karena waktu itu sering banget naik angkot yang udah penuh, tapi dipaksain anak-anak SD itu untuk masuk. Jadi kita duduknya di sela-sela dengkul orang. Jadi Di kita sela-sela dengkul orang? Apa yang dulu namanya ngedek? Oh ngedek. Itu nggak jadi ya, rugi dong udah nongkrong ngeliat paha orang. Bapak-bapak lagi yang dilihat kanan kirinya. Tapi pakai Turun rok. ngapain bayar gua gitu. Tapi pakai rok bapak-bapak. Enggak, tapi ini lagi koran kan. Oh dari situ kamu update berita-berita. Oh kamu baca-baca. Oh beritanya beda lagi. Ada pelantikan, ada pelantikan. Ya Allah. Koran. Ya itu bukannya sengaja ya teh. Iya, Karena bukan satu sengaja. momen kan itu duduk di Kan kita mesin pikir kan panas ya teh. oh mau nebengin doang kali dia ada cabut. Ayo Bang, makasih. Padahal dia sebel kali ya. Kalau di Lampung nggak kayak di sini. Kalau di sini tuh kita yang gelantungan di pintu biasanya. Ada yang gitu. Gelantungan di pintu Ya. gitu. Ada kalau gue yang milih panas-panas di dalam. Oh lu pada gue nggak betah tuh, gue mendingan gelantungan aja gue di situ. Gelantungan? Gelantungan di pinggir gue. Gue zaman M45 sama M24 tuh di rumah waktu berangkat sekolah. Jatuh nggak begitu kan licin, keringetan biasanya. Enggak, di dalam itu ada kayak pegangan gitu dia. Di dalam ya, pegangan besinya begitu begini tuh. Jadi kalau lagi penuh banget tuh yang di depan pintu sampai 3 orang. Buset dah. Yang keluar juga nggak bisa. Misalnya udah tek mau berhenti, ada gua. Nggak bisa gua Nggak tahan bisa. pokoknya.
Enggak. Sampai gua turun ke sekolah gua baru dia. Enggak. Tapi jangan kayak begitu ya, jangan ditiru itu enggak bagus. Karena kalau jatuh kita ke rumah sakit bisa ke UGD nanti. Iya benar. Lu pernah ke UGD sebelumnya? Oh, kalau ngeliat abang ini, gede. UGD. Iya. Gede. UGD? Lu pernah? Pernah gue UGD. Pernah. Oh, kalau IGD? E-games deh. Atau akan ditantang jawab cepat. Pernah nggak? Pernah nggak pernah? Ya, pertanyaannya ada di Siap. plasma. Oke. Ini plasma. Iya, TV plasma. Pernah nggak pernah selama di Lampung diajak nggak usah kayak gitu aja. Pernah nggak pernah selama di Lampung pernah diajak buat ngebegal? Nggak pernah, karena pergaulan kan bukan untuk anak-anak ngebegal gua. Perlu kalian ketahui, tidak semua bagian di Lampung Ya. itu semuanya anak mudanya ngebegal. Enggak, itu cuma Ada yang cuman ngeliat-liatin dulu. lihat-lihat aja. Oh gitu. Ada yang mantau doang, dan ada yang megangin golok doang. Nggak pernah ya, Teh? Nggak pernah, Alhamdulillah, circle-nya dia, ya pokoknya tergantung manusia Iya, bener. Orang mau kalau mau benar merusak mah di tempat yang paling bagus juga hancur ya tetap hancur. Tetap hancur. Tergantung kita, ya nggak? Kayak gitu. Pokoknya nggak pernah ya jadinya. Nggak pernah. Ya? Kalau teman gue yang kena begal dapat kabar pernah sering. Itu mungkin hal-hal biasa ya, Ya, Teh. hal biasa. Kayak apa ya? Kayak ya hujan gitu kali ya. Iya, kayak kebegal gitu. Iya kayak hujan ya kebegal. Oh. Maka yang kalau biasa kan kebegal motor. Nah, ada satu momen teman gue kebegal mobil. Jadi ada caranya yang dilempar telur itu yang gue ceritain. Oh, yang telur. Telur kayak ini, jadi kalau kita wiper kan jadi Wah, nggak kelihatan. nggak kelihatan, dia berhenti di begal. Dia berhenti baru langsung begal. dikalungin ular sanca ya kan. Agak repot. Bawahnya juga agak repot. Gede. Keburu kabur. Buka pintu keburu kabur. Belum pas lagi dililit, buntutnya dia dari sini. Ditarik kita jadi berdua. Tuh minta foto. Udah mulai aneh kalau diterusin. Aneh banget kalau diterusin. Nih, next. Nah, Pernah ada nggak yang bilang kalau calon istrinya itu mirip sama Arafah Rianti? mungkin pernah ada yang komen tapi kelewat aja gitu. Tapi lebih sering dia omongin calon istri gue mirip gua. Iya kan lu calonnya ya. Enggak, tapi beneran dia omonginnya kayak Betul. mirip, jodoh itu mirip gak macem. Sampai Betul. gua coba pakai jilbab, oh iya mirip. Sampai dibilang netizen mirip, gue masuk akal. Kalau lu udah mulai coba ini, udah mulai merusak psikologi kita lagi tuh. Udah lo cek di IG gua kan ada, gua perbandingin gua pakai jilbab sama cewek gua. Ada. Nggak usah dicek kayak gitu aja, nggak usah dicek. Orang juga ngeliat sekilas juga ngeliat lu, ngeliat bisa, ngeliat lu, ngeliat. Udah berhenti sampai situ. Nggak usah dicek. Seneng banget yang nabrak logika terus. Banyak ya yang bilang mirip. Iya. Seneng nggak lu dibilang mirip? Seneng dong. Kan jodoh kan mirip ya katanya. Wih, berarti gua kalau cewek cakep dong gitu. Nah, cewek gua yang kalau masa gua cowok lu kata gitu. Kok terbalik lu kan? Perokoknya. Terus gitu. Perokok dia. Ya. Perokok. Iya. Pernah kamu nge-stalking mantan akhir-akhir ini? Mantan pacar? Enggak pernah. Buat apa? Untuk apa? Sepion kok nanti lama-lama. Iya, spion. Nanti jadi kesepion kita. Nabrak. Nabrak. Biar kata spion lebih mahal dari mobilnya juga ngeliatnya gitu aja. Iyalah, mantan mah lewatin aja karena kayak pengalaman masa lalu aja. Iya. Buat apa namanya masa lalu? Bukan masalah gue. Masa lalu. Masa gue. Ayo semua, Sandi, masa lalu. Masa gue. Ya. Apa sih? Pernah nggak pernah selama syuting OT Trans 7 kesel sama Diki Divi? Gua kesel kalau Bang Diki nggak ada. Karena jokes normal gue itu nggak ada. Ibu-ibu masih pagi. Jokes gue yang masuk akal tuh nggak ada yang ngeladenin. Cuma anak-anak ini cuma kan nggak sorot. Mana ada polisi itu bangun sarapan nggak ada. Lu doang. Ibu-ibu kaget itu. Polisi itu bangun sarapan tuh aneh. Jokes gue nggak masuk akal itu kan kalau ditebelin Bang Diki jadi kayak wah ada yang lawan. Betul. Nah kalau nggak diladenin kan kayak orang yang nonton itu orang PA ya. Kalau dibenerin kan, ya berarti mereka TikTok gitu kali ya. Itu
Bang. Iya, karena Makanya itu jangan sakit-sakit dah. Oh gitu ya, Sehat-sehat. iya, betul. Iya. Karena jok-joknya dia, kita kan program acara pagi, kita menghibur, kita kan ibu rata-rata, umurnya tuh rata-rata yang nonton kita tuh ibu-ibu lah atau bapak-bapak yang masih di rumah ketika anak-anaknya pada sekolah. Dikasih jok sama Ate, polisi tidur, bisa dicium terus bangun pergi sarapan tuh kan ibu-ibu kayak yang lagi bisain kangkung. Polisi tidur dicium keningnya katanya, dikasih selimut selamat tidur ya. Ibu kayak anjing setan nih orang nih katanya gitu ya. Tapi kan kalau setelah gue teberin kayaknya masuk akal teh gitu. Oh gitu baru iya, ibu-ibu langsung kayak ternyata jok. Kalau lu nggak ada kayak beneran tadi tuh. Beneran saya mau coba. Boleh gitu ya. Itu ada juga sih ibu-ibu itu. Pernah nggak pernah bohong kecil sama Alisa biar nggak berantem? Bohong kecil tuh gimana? Bohong daus mini gitu ya. Nggak mini. Kapsul. Bohong kecil kan tuh kapsul. Iya. Bohong kecilnya tuh nggak pernah gua kalau bohong. Gua jujur terus, makanya berantem. Kalau bohong kecil biar nggak berantem. Iya sih. Karena bakal ketahuan juga mau bohong-bohong gimana ya? Ya sih, betul juga. Berantemnya kayak ditunda doang itu jadinya nanti. Oh, kebohongan itu berarti berantem yang ditunda. Apanya? Kalau dalam sebuah hubungan ya. Iya, kalau dia apalagi ketahuan bohong jadi double. Dari salah kita udah salah, bohong lagi. Oh iya, kan? Double. Double. Itu berarti double kill. Iya. Ngeri banget. Oh, Kenapa baru tahu? Padahal kan udah berumah tangga Anda. Kenapa baru tahu? Kejadian itu kenapa baru tahu? Harusnya Anda berpengalaman dong. Seperti apa pernikahan Anda itu? Tentunya saya begini cuma berpura-pura saja. Seolah-olah itu kejadian yang baru saya kenal. Padahal Sering sekali. Ya kayak gitu. Habis lah. Alhamdulillah. Ya terima kasih banyak Teh. Terima kasih Bang Diki sudah Pokoknya mengundang. selalu jadi pribadi yang menyenangkan. Amin. Mau sekarang mau AT yang sekarang atau nanti AT 2-3 tahun lagi yang mungkin karirnya bisa lebih tinggi dari abang-abangan lu yang sekarang. Amin. Apapun itu pokoknya jangan berubah. Ya. Yang ke satu itu, yang kedua tetap cinta Rasul. Rasul. Cinta ibu Cinta ibu pastinya agamamu, cintai agamamu. dan cintai ususmu. Minumnya ku tiap hari. Terima kasih ya Teh. Kita foto dulu ya. Keren udah banyak yang DM aku Kak, berapa harganya Kak? Iya, Tolong ya. di-spill harganya, apa mereknya? Buat teman-teman yang di rumah yang ingin memiliki ini. Nggak usah. Lu sudah bilang enggak dulu Kak. Ini banyak yang mau Kak ini. Masuk dong harusnya brand. Ini banyak Kak. Diki, kameranya apa tuh? Kabul banget nih. Kamera paman datang. Kemarin kali. Kemarin. Yuk, kita coba dulu semuanya yuk. Lihat sini ke arah Kamerun ya. Oke, mana? Kamera kali. Kamera gitu dah. Kamera kali tuh. 1, 2, 3. Nah. Dah. Nah, apalagi lagi. Lalanya begini. Suka lupa. Standby. Suka lupa orangnya. Digoyangin. Digoyang gimana? Nih, kakinya. Ada gini-gini. Iya betul, kayak gitu. Nanti bakalan kita tempel di Wall of Fame di sana. Udah banyak. Orang-orang dengan nama besar itu udah ditempel semua di situ. Kemarin sempat juga aku ngobrol sama Siapa aja? Siapa? Ulan Guritno. Ulang Guritno, aduh mantep banget. Asri Welas. Asli Welas mantep banget. Mas Ayu. Mas Ayu Anastasia. Kenapa kamu bilang mantap semuanya? Oh iya, mantep acara ini ngundang beliau-beliau. Begitu. Mana sih? Saya hampir mikir kemana-mana. Iya. Udah nikah masih bilang Ulan mantap-mantap. Guritno, masa ngomong gitu? Ulan Guritno, simpanan yes. Nanya doang dong. Oke ya. Oke tadi tolong yang pas dia bilang sama Ulan Guritno segala macam dia mau mantap itu jangan diedit. Edit, tolong. Baru pakai ini. Terima kasih semua teman-teman. Makasih atas jangan lupa tonton terus program-program khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.